Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 20C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis saya, yaitu tentang sistem pelayanan kesehatan puskesmas. Nah, di sini ada hasil prosedur berjalannya, ada registrasi pelayanan, pemeriksaan dokter, dan laporan. Nah, di sini pasien datang di registrasi pelayanan, nanti pasien datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nanti si pasien tersebut akan menyerahkan kartu tanda pengenal atau KTP apabila sudah memiliki kartu kesehatan atau kartu pasien akan diserahkan kepada petugas. Kemudian nanti melakukan penimbangan badan, pengecekan kesehatan dan lain sebagainya oleh petugas. Nanti si hasil tersebut atau hasil pengecekan tersebut lalu akan diserahkan kepada dokter yang bertugas dan akan disalin ke buku besar, nanti akan diarsipkan. Nah, nanti kalau sudah diregistrasi pelayanan, nanti kita akan pemeriksaan ke dokter. Nanti dokter melakukan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaannya. Nanti si hasil pemeriksaan nanti di dokter akan dituangkan ke dalam diagnosa dan data kartu kesehatan. Nah, nanti selanjutnya diserahkan kepada petugas si puskesmas tersebut. Nanti si petugas puskesmas tersebut akan menyalin hasil diagnosa tersebut ke dalam buku besar, nanti akan menjadi diarsipkan. Nanti kemudian akan diserahkan kembali si kartu kesehatan itu kepada kita, dan resep dari dokter dan obat-obatannya juga nanti akan dikasihkan lagi ke kita. Nanti ada laporan. Nah, di sini laporan berdasarkan arsip data pasien dan arsip data kesehatan diagnosa kesehatan tersebut membuat laporan. Nanti si petugas tersebut akan membuat laporan setiap bulannya. Nanti si laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala puskesmas. Nah, di sini selanjutnya ada usulan prosedur sistem. Nah, di sini ada pasien, ada petugas puskesmas, ada dokter dan kepala puskesmas. Di sini pasien ya. Nah, di sini pasien itu pasien lama atau pasien baru, kita tuh kalau ke puskesmas nanti di si petugasnya tuh ditanyakan pasien lama kah atau pasien baru. Kalau misalkan pasien lama, nanti kita akan dibuatkan kartu kesehatan, kartu puskesmasnya ya, biasanya ada yang warna kuning, warna pink, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan kita udah pernah berobat ke puskesmas tersebut, nanti akan dicarikan data kita tersebut. Nah, nanti lalu akan di data si pasien tersebut nanti akan diserahkan ke dokter. Nah, data di dokter ini, si data pasien nanti diserahkan ke dokter. Lalu pemeriksaan. Nah, di sini terus ada membuat diagnosa dan mengupdate diagnosa tersebut, dan hasil diagnosanya nanti diserahkan ke si petugasnya kembali. Nah, nanti si petugas ini akan melaporkan hasil diagnosa tersebut atau data-data kita tersebut atau kunjungan kita selama ke si puskesmas ini selama sebulan itu. Nah, nanti si laporan ini akan diserahkan ke ke kepala puskesmas juga. Nanti kalau misalkan ini dari dokter ya, biasanya ada hasil diagnosa, obat, dan biaya atau lain sebagainya. Nah, nanti diserahkan lagi ke pasien gitu. Nah, di sini ada konteks diagramnya. Nah, di sini ada pasien, sistem pelayanan puskesmas dan kepala puskesmas. Nah, di sini nanti si data pasien itu akan daftar pasien tuh akan inputnya itu masukkan ya data. Nah, nanti ke sini ke sistem pelayanan gitu ya. Kartu pasien juga sama. Nanti si outputnya akan menghasilkan
kartu pasien tersebut, dan resep biayanya dan lain sebagainya, nanti di sistem pembayaran ini nanti akan di-output-kan lagi ke si kepala puskesmas tersebut. Nah, di sini kunjungan kita selama sebulan ke puskesmas, data kita, dan laporan sebagainya. Nanti juga laporan pendapatan si puskesmas juga sama nanti diserahkan langsung ke kepala puskesmas dari sistem pembayaran ini. Nah, kalau misalkan ini keterangannya H.DN itu hasil diagnosa, saya singkat. Nah, di sini overview diagram. Di sini overview diagram ini pasien nih, ada pendaftaran pasien dan pemeriksaan dan pembayaran dan obat-obatnya ya. Kalau di sini kan outputnya kita masukkan data pasiennya dulu, nanti kartu pasiennya, dan si pemeriksaan output dan inputnya keluar juga kartu pasien tersebut dan diagnosanya ya. Nanti juga di pembayaran outputnya akan keluar biaya dan resepnya beserta stok biaya obatnya juga. Nanti di sini juga akan di-outputkan ke si petugas pendaftaran tersebut. Nah, nanti dilaporkan ke kepala puskesmas juga sama pendaftaran di sini juga. Nanti juga akan diserahkan langsung ke kepala puskesmas. Nah, di sini diagram level satunya ada pasien, pendaftaran, pembuatan hasil diagnosa, dan kartu kesehatan nanti hasilnya diagnosa. Nah, di sini pasien menginput data kita, data pasien tersebut. Nah, nanti si petugas pendaftaran ini sama juga, nanti juga akan menghasilkan juga. Nah, di sini selanjutnya ada ini pasien, catatan keluhan pasien level 2-nya, catatan pasien diagnosanya, mencatat biaya resepnya dari dokter tadi. Nanti juga outputnya sama akan diserahkan ke si pasien lagi gitu. Itu saja penjelasan hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.